Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang Express.js. Apa itu Express.js? Kalau kita lihat di website dokumentasi Express.js, expressjs.com, di mana di sini dia bilang bahwa Express.js adalah sebuah web framework yang minimalis, cepat untuk Node.js. Nah, dengan Express.js ini kita bisa membuat sebuah website ataupun sebuah API yang nantinya bisa kita consume untuk kebutuhan web ataupun mobile application gitu. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas di playlist kali ini, mulai dari yang basic sampai nanti kita akan belajar bagaimana Express.js ini kita hubungkan dengan sebuah database gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan materi Express.js ini, kita akan langsung berkenalan di video-video berikutnya. Nah, kita akan mulai dari hal yang paling basic, yaitu bagaimana cara menggunakan Express.js. Tentu di sini kalau teman-teman lihat udah ada sebuah komen yang bisa kita gunakan untuk menginstal Express.js, di mana di sini kita bisa menggunakan npm atau Node Package Manager. Dan pastiin sebelum teman-teman menjalankan komen npm ini, teman-teman sudah menginstal Node.js dan juga npm di komputer teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengecek apakah npm atau Node.js-nya sudah terinstall di komputer teman-teman dengan mengetikkan perintah node -p. Kita akan lihat di sini saya menggunakan Node.js versi 14, dan juga di sini kita juga bisa mengecek versi berapa npm yang terinstall di komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan Node atau npm-nya di versi 8.12. Nah, di sini ada bilang bahwa saya harus mengupdate Node.js-nya ke versi yang terbaru. Nah, di sini kalau teman-teman misalnya belum menginstal Node ataupun npm-nya atau Node Package Manager, teman-teman bisa menginstal Node.js di website nodejs.org. Silahkan teman-teman buka websitenya nodejs.org. Nah, di sini teman-teman bisa install sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Nah, versi LTS yang sekarang di versi 16 dan current versionnya di versi 18. Nah, silahkan teman-teman download sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Itu di sini ada Windows, macOS ataupun OS yang lain atau Linux gitu. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal Node.js dan juga npm di komputer teman-teman, teman-teman bisa mengetikkan perintah npm install express -save gitu. Nah, di sini yang pertama kita akan coba install Express.js di dalam sebuah sebuah folder atau project teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah folder Express.js. Kalau teman-teman lihat di sini masih kosong. Saya akan coba init sebuah project dengan mengetikkan perintah npm init -y. Nah, di sini saya sudah menginit sebuah project baru. Lalu setelah saya menginit sebuah project baru, kita bisa menginstal Express.js-nya. Di sini teman-teman tinggal ketikkan perintah npm install Express.js -save gitu. Nah, kita akan tunggu proses instalasinya. Di sini kita lihat
proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kalau kita lihat di bagian foldernya di sini, nah di sini teman-teman bisa lihat Express.js yang sudah kita install. Di sini sudah ada di bagian package.json-nya. Di sini kita menggunakan Express.js versi 4.18. Nah, seperti itu cara menginstal Express.js di project yang sedang kita bangun. Nah, setelah kita menginstal Express.js di project yang sedang kita buat, selanjutnya yang kita lakukan, kita akan coba masuk ke bagian Getting Started-nya. Di sini kita sudah melakukan proses instalasi. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian Hello World ini. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Express.js yang nantinya akan menampilkan sebuah message atau pesan Hello World. Kita akan coba buka atau kita akan coba buat filenya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk text editornya saya menggunakan text editor Vim. Nanti disesuaikan dengan text editor yang teman-teman suka ya. Di sini saya akan coba buat sebuah file dengan nama app.js. Di sini filenya sendiri, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sudah muncul app.js dan di sini masih kosong. Kita akan coba langsung mengetikkan beberapa baris kode untuk membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Express.js. Di sini yang pertama saya akan membuat Express sama dengan require Express, terus selanjutnya di sini kita akan membuat app sama dengan Express, kita invoke. Lalu selanjutnya di sini kita lihat lagi ke bagian dokumentasinya. Di sini kita perlu mendefinisikan sebuah portnya. Jadi port ini kita akan definisikan aplikasi kita akan berjalan di port berapa di komputer kita. Di sini kita buat const port sama dengan misalnya di sini 3000, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan port 3000-nya sudah kepakai, mungkin teman-teman bisa menggunakan port yang lain. Lalu di sini kita akan membuat sebuah path atau routing menggunakan Express.js dengan mengetikkan app.get. Di sini ini adalah sebuah metodenya, nanti bisa disesuaikan. Metodenya ada get, post, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di bagian lain untuk basic routingnya. Di sini kita akan coba membuat aplikasi Express sederhana. Misalnya path-nya seperti ini, lalu kita di parameter keduanya dia menerima sebuah handler atau sebuah function, di mana inner function-nya menerima dua parameter rec dan juga respon gitu, request dan juga respon. Nah, baru di sini kita akan coba resend, kita akan coba mengembalikan sebuah message sederhana hello world ke klien kita. Lalu di sini kita akan coba listen app listen. Lalu kita masukkan portnya, which is kita tinggal panggil nama variabelnya. Lalu untuk parameter kedua dia menerima sebuah function atau callback. Di sini kita coba konsol aja buat ngasih tahu aplikasi kita jalan di port berapa. Console log di sini app is running on port. Kita panggil nama portnya, terus di sini kita tutup dulu mungkin di sini, lalu parameter kedua kita panggil portnya. Nah, udah seperti ini, kita akan coba save aplikasinya, lalu kita akan coba jalankan aplikasinya di sebelah kiri. Di sini saya akan coba running menggunakan node app.js. Nah, di sini kita sudah melihat di bagian konsolnya
app is running on port 3000. Nah, sekarang kita akan coba ngetes di sebuah browser apakah aplikasi kita sudah running atau belum. Di sini teman-teman tinggal mengetikkan localhost, terus teman-teman panggil portnya port berapa. Kebetulan aplikasi kita running di port 3000, maka di sini saya panggil portnya JIS 3000. Nah, sekarang kita sudah melihat tulisan Hello World di aplikasi yang kita bangun menggunakan Express.js. Nah, jadi sesimpel ini untuk membuat sebuah aplikasi Express.js. Yang pertama, teman-teman require dulu, lalu setelah itu teman-teman definisi importnya, lalu teman-teman membuat sebuah route atau path yang dimana nanti logic daripada aplikasi teman-teman taruh di bagian sini di dalam callback daripada app.get ini. Lalu setelah itu teman-teman listen aplikasinya di port berapa, nanti teman-teman tinggal jalankan menggunakan node lalu panggil entry point daripada aplikasi teman-teman. Nanti kalau dia udah running, teman-teman tinggal akses aja path-nya atau route-nya. Nanti dia akan mengembalikan sesuai dengan apa yang teman-teman kembalikan dari aplikasinya. Nah, jadi sesimpel itu cara teman-teman atau cara membuat sebuah aplikasi Express.js. Oke, setelah kita berhasil menjalankan aplikasi Express sederhana kita, selanjutnya kita akan membahas basic routing yang ada di Express.js. Teman-teman masuk ke bagian getting started-nya ini, lalu teman-teman masuk ke bagian basic routing. Nah, di sini kita akan membahas basic routing dari Express.js. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk pattern daripada basic routing ini yaitu app, which is ini adalah Express.js-nya, lalu diikuti dengan nama metodenya. Nama metodenya ini kayak tadi ada get, di sini kalau teman-teman lihat ada post, ada put, dan juga ada delete, dan juga ada metode-metode yang lainnya. Gitu. Lalu setelah kita menentukan metode apa yang mau kita buat, kita invoke. Nah, di dalam metode ini dia menerima dua parameter. Parameternya itu yang pertama adalah path, sama yang kedua adalah handlernya. Which is ini adalah sebuah function yang akan dijalankan ketika path-nya itu dipanggil. Nah, untuk path-nya sendiri ini adalah sebuah string. Jadi nanti path-nya ini bisa disesuaikan dengan teman-teman. Misalnya kalau lihat di sini, path-nya di sini adalah slash, atau kita juga bisa membuat sebuah path yang lebih spesifik. Misalkan slash user. Nanti kalau misalnya slash user ini dipanggil, maka handlernya itu akan dijalankan secara otomatis. Nah, nanti kita akan logic yang akan kita buat di bagian handlernya ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin untuk basic route-nya seperti itu, kita akan coba langsung demokan bagaimana membuat sebuah routing atau path di dalam sebuah aplikasi Express.js kita dengan menggunakan metode-metode yang lain. Misalnya di sini kalau teman-teman lihat kita sudah membuat sebuah routing dengan metode get, lalu di sini untuk path-nya adalah slash. Nah, kita akan coba buat sebuah routing baru. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah routing dengan metode post, lalu di sini untuk path-nya saya akan tetap menggunakan slash. Lalu untuk handlernya di sini saya akan langsung buat request, respon. Nah, lalu di sini kita akan coba nge-res sederhana. Send, lalu diikuti dengan ini adalah routing push gitu. Nah, sesimpel ini kalau teman-teman mau membuat sebuah routing untuk metode post. Jadi teman-teman tinggal tulis aja nama metodenya apa, dan di sini pastiin untuk nama metodenya ditulis dengan huruf lowercase atau huruf kecil semua. Oke, kalau udah di sini kita akan coba simpan.
Nah, karena ini adalah sebuah metode POST, untuk itu kita tidak bisa mengaksesnya lewat browser, karena browser ini adalah metodenya GET ya, kalau teman-teman mengakses sebuah endpoint atau URL di dalam browser. Untuk itu, kita akan coba membuka sebuah aplikasi HTTP client. Di sini saya menggunakan sebuah Postman untuk aplikasi HTTP client-nya. Nanti kalau teman-teman menggunakan apa namanya HTTP client juga itu boleh, biasanya ada insomnia dan lain-lain. Nah di sini kita akan coba close, ini juga close. Nah di sini kita akan membuat sebuah request baru, kita akan masukkan URL-nya di sini localhost /3000. Nah, di sini kalau kita metodenya get, harusnya di sini kita melihat tulisan hello world. Nah, sekarang kita akan coba ganti metodenya adalah post. Oke, di sini ada keterangan bahwa metode postnya itu tidak ada atau tidak ditemukan gitu. Nah, sekarang statusnya adalah 404. Kenapa? Karena di sini kita baru menulis kodenya, tapi kita belum melakukan refresh terhadap aplikasinya. Untuk itu kita akan coba refresh dulu aplikasinya, lalu jalanin ulang dengan mengetikkan perintah not app.js, karena by default comment not ini tidak otomatis di refresh ketika ada perubahan code-nya. Jadi kita harus menjalankan secara manual. Tapi tenang aja, kalau teman-teman pengen secara otomatis nge-refresh aplikasinya ketika ada perubahan, itu juga ada tools yang lain yang mungkin kita akan bahas di bagian lainnya. Sekarang kita akan running secara manual dulu, di mana di sini kita akan mengetikkan perintah not app.js. Res method. Oke, ini di sini ada kesalahan ya, di mana di sini nama variabelnya sama atau nama parameternya sama. Harusnya di sini adalah res, bukan rec semua ya. Kita simpan lagi. Terus di sini kita clear, kita jalankan not app.js. Nah, sekarang aplikasinya udah running. Kalau misalnya kita klik lagi di sini, nah kita sudah melihat tulisan ini adalah routing post. Oke, jadi artinya kita sudah berhasil membuat sebuah routing dengan metode post. Nah, jadi sesimpel itu cara membuat sebuah routing dengan metode yang lain. Teman-teman tinggal bedakan aja nama metode yang mau teman-teman bikin. Ada get, ada post. Tadi kalau kita lihat di dokumentasinya, ada juga metode-metode yang lain seperti put yang bisa kita gunakan untuk mengedit, dan juga di sini ada delete yang bisa kita gunakan untuk mendelete. Gitu. Kita lanjut lagi ke bagian codingannya. Nah, biasanya kalau untuk metode post, kita tidak hanya melakukan hit terhadap endpoint-nya, tapi biasanya di sini di bagian metode post itu kita akan mengirimkan sebuah request.body, atau kita akan mengirimkan sebuah data dari klien yang nantinya akan ditangkap oleh aplikasi kita. Nah, bagaimana cara kita mengirimkan datanya? Nah, di Postman sendiri untuk mengirimkan data, teman-teman masuk ke bagian body, lalu di sini teman-teman bisa pilih jenis data apa yang mau teman-teman kirim. Misalnya di sini kita akan menggunakan www form URL encoded, teman-teman tinggal pilih aja di sini form URL encoded. Lalu di sini teman-teman masukkan aja data apa aja yang mau teman-teman kirim. Misalkan di sini ada name Udin, terus di sini ada age-nya 17 tahun gitu. Di sini age-nya 17. Nah, sekarang kalau kita hit di sini masih jalan aplikasinya. Sekarang kita akan balik ke bagian kodenya. Di sini bagaimana cara kita menangkap sebuah data yang dikirimkan oleh klien. Nah, di Express.js sendiri, di sini untuk menangkap sebuah data, teman-teman bisa ambil di bagian rec.body-nya. Jadi di sini kalau kita konsol,
log di sini rect.body. Di sini kita kasih tanda ini adalah body dari klien, atau ini adalah data dari klien. Oke. Setelah itu kita akan coba save. Lalu di sini kita akan running ulang aplikasi Express.js kita. Not app.js. Nah, sekarang kita akan coba hit lagi aplikasinya di bagian method postnya ini. Lalu di sini aplikasinya masih jalan. Nah, tapi di sini kita lihat sekarang kita melihat sebuah konsol di mana rect.body-nya undefined. Padahal di sini kita sudah mengirimkan sebuah data dari klien. Tapi ketika kita coba konsol di aplikasi Express.js kita, di sini ada keterangan bahwa datanya itu undefined. Nah, di sini kita perlu mengasih tahu kepada si Express. Express itu akan menerima data apa aja sih? Nah, kebetulan di sini kita belum mendefinisikan yang namanya body parser, yang dimana body parser itu bisa membaca nanti data yang akan dikirim oleh klien. Nah, karena di sini adalah data yang akan dikirimkan, yang dikirimkan oleh klien adalah form URL encoded, maka kita perlu ngasih tahu ke si Express bahwa aplikasi kita akan menerima data tersebut. Nah, di sini caranya seperti apa? Di sini kita akan tambahkan sebuah yang namanya body parser. Caranya gimana? Di sini kita ketikkan perintah app use lalu invoke. Di sini kita panggil express.url encoded. URL encoded. Kita invoke, lalu dia nerima sebuah parameter, kita kasih optionnya extended true. Kalau udah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan save aplikasinya. Di sini kita sudah menambahkan sebuah yang namanya body parser-nya. Ini yang akan menerjemahkan data yang dikirimkan oleh si klien, yang nantinya data tersebut bisa kita baca di aplikasi Express.js kita. Oke, karena kita sudah menambahkan baris kode ini, kita akan coba running ulang aplikasi Express.js-nya. Di sini app.js, aplikasinya udah running. Sekarang kita akan balik ke bagian Postman-nya. Aplikasinya masih jalan. Sekarang kalau kita lihat yang tadinya datanya undefined, di sini kita sudah bisa melihat datanya dari klien, which is adalah sebuah objek, ada property name Udin sama ada property age, value-nya 17 gitu. Kalau misalkan kita kirim data yang lain, misalkan di sini kita ganti namanya jadi Kosasi, lalu age-nya kita ganti jadi 20, kita send. Nah, aplikasi Express.js kita membaca data yang lain juga. Ini tergantung yang dikirimkan oleh klien. Jadi sekarang kita sudah melihat Kosasi dan age-nya adalah 20. Nah, itu cara mengirimkan sebuah data dari klien ke aplikasi Express, dan aplikasi Express.js kita berhasil membaca datanya. Nah, di sini penting kita menambahkan yang namanya body parser. Di sini tergantung data yang mau teman-teman terjemahkan. Karena data yang dikirim adalah form URL encoded, maka di sini body parsernya kita menggunakan URL encoded. Nanti untuk bagian datanya teman-teman bisa akses di bagian rect.body ini. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan data yang dikirimkan dalam bentuk lain itu bisa atau enggak? Nah, ini balik lagi, kalau misalkan data yang dikirimkan dalam bentuk lain, maka kita perlu mendefinisikan body parsernya gitu ke aplikasi Express.js kita. Sebagai contoh, misalnya di sini kita akan ganti data yang akan kita kirim bukan lagi bentuknya URL encoded, tapi kita akan mengirimkan data dalam bentuk JSON misalnya.
Lalu di sini kita akan buat sebuah data objek, name-nya kita ganti lagi jadi Udin. Lalu di sini age-nya adalah 30 misalnya. Lalu di sini kita tambahkan data baru, address, properti baru di sini address-nya misalnya di Jakarta. Oke, sekarang data yang kita kirimkan bentuknya JSON, tapi di sini kita akan coba menggunakan URL encoded. Apakah datanya itu kebaca atau tidak? Address. Oke, sekarang kita coba hit. Oke, kita sudah hit, sudah dapat balikan ini. Dan di sini kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya, kita tidak berhasil membaca data JSON yang dikirimkan oleh klien. Kenapa? Karena di sini aplikasi Express.js kita baru memparsing data URL encoded yang jenisnya URL encoded. Tapi kalau data yang lain, Express.js kita belum bisa memparsingnya. Nah, untuk itu kita perlu mengasih tahu ke Express.js kalau ada data yang bentuknya JSON, kita ingin juga memparsing agar data tersebut bisa dibaca oleh aplikasi kita. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita ingin memparse data dalam bentuk JSON? Di sini kita akan tambahkan body parser baru dengan menggunakan perintah app.use. Lalu di sini kita panggil express.json, lalu kita invoke dan kita tutup kurungnya. Oke, kita save. Di sini kita akan coba running ulang untuk aplikasinya. Node.js sekarang udah running. Harusnya sekarang kalau kita hit lagi endpoint-nya, kita sudah bisa melihat datanya. Kalau tadi sebelumnya datanya adalah sebuah objek kosong, sekarang kita bisa melihat datanya. Di sini ada name, Udin, age-nya 30, dan di sini address-nya Jakarta. Ini adalah data dari kliennya sesuai dengan yang kita kirim. Sekarang datanya sudah kebaca karena kita sudah menambahkan body parsers untuk data JSON. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kirim data yang lain, Kosasi, age-nya 25, lalu 35, lalu di sini Bogor misalkan. Kalau kita hit lagi, nah harusnya kita sekarang sudah bisa membaca data sesuai dengan yang dikirimkan oleh klien. Di sini datanya Kosasi, age-nya 35 sama address-nya adalah Bogor. Nah, seperti itu cara kita membuat sebuah endpoint dengan metode post, lalu membaca sebuah data dari yang dikirimkan oleh klien dengan bantuan body parser dari Express.js. Di sini yang kita contohkan adalah URL encoded sama JSON. Nanti untuk datanya teman-teman bisa akses di bagian rec.body. Setelah kita belajar bagaimana membuat sebuah root dengan metode post, lalu membaca sebuah request body yang dikirimkan oleh klien. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah metode ya dengan root dengan metode delete. Nah, biasanya delete ini digunakan untuk menghapus data tertentu dengan mengirimkan sebuah parameter sebagai identifier. Sebenarnya delete dan juga put ini mirip, jadi kita akan mengirimkan sebuah data mengirimkan sebuah data sebagai parameternya. Biasanya data itu digunakan sebagai identifier. Nah, di sini mungkin sebelum masuk ke delete atau nggak apa-apa kita akan coba buat root delete dulu. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan root put. Nah, untuk delete sendiri di sini kalau teman-teman lihat, teman-teman tinggal ketikkan aja nama metodenya apa, lalu sebenarnya secara pattern-nya sama path, lalu diikuti dengan handler-nya. Nah, untuk itu kita akan coba langsung demokan. Kita akan tulis di bagian sini app.delete
kita invoke, path-nya kita akan samakan, lalu kita akan membuat handlernya, request dan juga respond. Nah, di sini kita langsung aja res.send ini adalah metode delete. Terus di sini kita tutup. Nah, lalu biasanya untuk metode delete ini kita akan mengirimkan sebuah identifier untuk mendelete data tersebut. Nah, biasanya identifiernya itu kita taruh di bagian parameternya. Nah, bagaimana cara kita menuliskan sebuah parameter di dalam aplikasi Express.js, teman-teman bisa menuliskan setelah nama path-nya ini teman-teman diikuti dengan titik 2, lalu di sini diikuti dengan nama parameternya. Nah, ini untuk nama parameternya disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya ID atau misalkan teman-teman mau lebih spesifik juga boleh ada misalkan user ID, product ID dan lain-lain. Nah, di sini kita akan buat dulu titik 2 ID ini sebagai parameternya. Lalu di sini kita akan coba hit dulu datanya atau kita save dulu di sini. Lalu di sini kita akan coba run ulang not app.js. Oke, di sini sudah running. Oke, kita akan coba hit aplikasi Express.js kita, metodenya adalah delete. Lalu di sini kalau kita hit metode delete belum ada katanya, delete app delete. Oke, metode delete belum ada karena di sini kalau teman-teman lihat kita perlu mengirimkan sebuah ID. Jadi kalau teman-teman hit cuma localhost /23000 ini tidak terbaca karena metode delete daripada aplikasi yang kita bangun di sini kita perlu mengirimkan sebuah parameter. Misalnya di sini kita kirim satu parameternya. Nah, sekarang kita berhasil masuk ke metode delete. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengakses metode data yang dikirimkan oleh klien yang ada di bagian parameter ini. Nah, untuk mengakses data tersebut, teman-teman bisa akses di bagian kita konsol aja. Di sini console.log. Di sini rec.params. Oke, di sini kita kasih tanda ini adalah param. Nah, jadi untuk mengakses parameternya teman-teman bisa akses di bagian rec.params ini. Harusnya nanti kita akan lihat data yang ada di parameter daripada routingan kita. Oke, di sini kita akan coba jalankan ulang aplikasi Express-nya. Lalu di sini oke, ini udah saya hit. Sekarang kalau kita lihat di bagian konsolnya kita sudah berhasil mendapatkan parameter berbentuk sebuah objek, lalu di mana di sana ada property ID dan value-nya adalah 1. Ini sesuai dengan yang dikirimkan oleh klien. Kalau misalkan kita kirim value-nya 2, harusnya di bagian konsol kita juga melihat sebuah data atau value-nya 2 gitu. Nah, jadi sesimpel ini cara kita membuat sebuah metode delete di dalam aplikasi Express.js kita. Dan di sini kalau teman-teman mau menambahkan sebuah ID atau parameter, teman-teman bisa taruh di bagian root-nya dengan menambahkan titik 2 lalu di sini nama parameternya. Nah, setelah itu untuk mengakses data yang ada di parameter, teman-teman bisa mengakses di bagian rec.params. Nanti kita bisa ambil parameter apa aja yang ada di route tersebut. Nah, biasanya metode delete ini digunakan untuk menghapus data dan kita perlu identifier, dan identifiernya itu ditaruh di sebuah parameter. Nah, kita akan lanjut ke metode yang lainnya, yaitu kalau kita lihat di dokumentasi, ini adalah metode put. Nah, metode put ini digunakan biasanya untuk mengupdate data tertentu dan kita juga mengirimkan data tertentu dari klien. Jadi biasanya di metode put ini kita akan menambahkan identifier untuk mencari
data tertentu yang mau kita update, dan data apa aja yang akan jadi data yang akan kita masukkan ke dalam database-nya gitu. Nah, langsung aja kita akan coba contohkan. Jadi metode put ini biasanya gabungan dari post dan delete ya. Jadi kita perlu parameter ID-nya, dan nanti kita juga perlu mengirimkan sebuah request body-nya gitu. Nah, di sini kita akan tulis di bagian sini untuk metode put-nya kita akan tambahkan app.put slash nanti untuk path-nya sekali lagi teman-teman bisa tulis sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini untuk handlernya ada res, terus di sini kita tuliskan aja res.send di sini. Res.send berarti ini adalah data, ini adalah route put gitu. Lalu di sini nah di sini karena kita perlu identifier, maka kita perlu tambahkan parameternya, dan di sini nama parameternya. Lalu kita juga mau mengakses bodinya. Di sini kita bisa console.log, di sini berarti rec.params, lalu di sini kita kasih tanda ini adalah params. Lalu kita tutup. Lalu di sini kita akan konsol yang kedua, rec.body. Jadi di put ini kita akan menerima parameters dan juga body dari klien. Ini adalah body. Oke. Harusnya udah. Sekarang kita coba save aplikasinya. Lalu di sini kita akan coba jalanin ulang untuk aplikasinya dengan mengetikkan perintah not app.js. Nah, sekarang kita akan coba tes di bagian postman kita. Di sini berarti metodenya kita akan ganti ke dalam put. Lalu untuk parameternya di sini adalah 1, dan di sini body yang akan kita kirim adalah seperti ini. Kalau kita send, di sini kalau kita lihat kita sudah berhasil mengakses metode put, dan di sini kalau kita lihat di bagian konsolnya parameternya yang kita dapatkan di sini 1 sesuai yang kita kirim. Lalu untuk bodinya di sini ada name-nya Kosasi, age-nya 35, dan address-nya Bogor sesuai yang kita kirim di postman-nya gitu. Nah, kita akan coba mengirimkan data parameternya adalah 2, lalu di sini untuk name-nya Udin, lalu age-nya kita ganti jadi 17, dan address-nya adalah Jakarta. Sekarang kalau kita lihat di bagian konsolnya di sini teman-teman bisa lihat data parameternya sekarang jadi 2, lalu name-nya Udin, age-nya 17, dan address-nya Jakarta. Nah, jadi ini cara kita membuat sebuah metode put, dan metode put ini biasanya digunakan untuk mengupdate data tertentu. Dan biasanya data yang dikirimkan oleh klien itu untuk metode put ini ada 2, jadi kita perlu mengirimkan sebuah parameter sebagai identifier sama body yang nanti bakalan kita simpan ke database gitu. Nah, mungkin ini untuk materi basic routingnya. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian-bagian yang lainnya. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian dokumentasi untuk metode-metode yang lainnya. Nah, di sini selain ada metode get, post, put, dan delete. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan metode-metode yang lainnya semacam patch dan juga yang lainnya. Oke, itu aja untuk materi basic routing. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian lainnya.
Setelah kita mempelajari materi tentang basic routing, selanjutnya kita akan coba mempelajari tentang middleware di Express.js kita. Nah, di sini untuk mempelajari sebuah middleware, teman-teman bisa masuk ke bagian guide, lalu di sini teman-teman masuk ke bagian writing middleware. Nah, di bagian middleware ini, kalau teman-teman lihat, ada apa ya? Ada sebuah penjelasan tentang middleware itu sendiri. Nah, middleware itu sendiri apa? Middleware itu sendiri adalah sebuah function atau sebuah logic atau sebuah code yang akan yang dijalankan di tengah-tengah sebuah proses gitu. Jadi middleware itu sekali lagi adalah sesuatu yang dijalankan di tengah-tengah sebuah proses. Nah, untuk middleware itu sendiri, cara pembuatannya seperti apa di Express.js? Nah, untuk middleware-nya sendiri, pembuatannya sebenarnya sangat simpel. Di sini, middleware itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa, yang dimana di sini dia menerima sebuah 3 parameter. Jadi ada rect, ada rest, dan juga ada next. Nah, ini sebenarnya mirip dengan handler yang kita bahas di video sebelumnya. Tapi bedanya untuk middleware ini parameternya ada 3. Kalau misalnya handlernya itu parameternya 2, rest aja. Kalau untuk middleware ini parameternya ada 3, rest, dan juga next. Ada tambahan nextnya ini. Nah, nextnya ini nanti yang akan jadi identifier apakah prosesnya itu lanjut atau tidak ke proses berikutnya. Karena sekali lagi, karena middleware ini kan adanya di tengah-tengah ya. Nanti kita bisa nentuin nih ketika kita menjalankan sebuah middleware, apakah prosesnya itu lanjut atau tidak. Nah, ini untuk menentukan lanjut atau tidaknya tergantung logik teman-teman. Nanti kalau misalkan kita mau lanjut ke proses berikutnya, teman-teman tinggal menggunakan parameter next ini lalu di-invoke. Nah, dengan di-invoke itu artinya kita ngasih tahu bahwa prosesnya akan lanjut ke proses berikutnya gitu. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan dari middleware-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian demonya. Nah, jadi misalnya di sini kita akan membuat sebuah middleware. Sekali lagi, middleware itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa. Jadi ya di sini const misalnya kita akan membuat nama middleware-nya adalah my.logger sama dengan di sini function saya akan membuat sebuah arrow, dia parameternya ada 3, rect, rest, dan juga next. Lalu di sini saya akan melakukan console log. Di sini simple aja untuk middleware-nya. Console.log. Lalu di sini kita kasih tanda ini adalah where my logger. Oke, karena nanti middleware itu bisa banyak ya, bisa kita di dalam sebuah path daripada Express.js-nya itu kita bisa taruh beberapa middleware. Nah, misalnya di sini kita akan buat satu dulu. Ini adalah middleware logger. Lalu selanjutnya di sini kita akan langsung next, karena di sini dia fungsinya cuma buat melakukan console log aja, sangat simple. Di sini kita kasih next, lalu kita invoke. Artinya setelah proses ini dijalankan, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Di sini kita akan langsung simpan my loggernya itu, lalu misalnya saya akan taruh di bagian root app.delete ini gitu. Jadi yang bagian sini kita akan taruh middleware. Nah, untuk menaruh middleware-nya teman-teman tinggal taruh setelah nama path-nya itu lalu nama middleware. Lalu yang terakhir pastikan untuk handlernya itu ada di bagian terakhir. Jadi di sini kita akan tuliskan nama middleware kita yaitu my logger, lalu kita tutup.
Nah, pastiin di sini teman-teman tidak menginvoke functionnya ya. Jadi nanti biarkan functionnya itu diinvoke atau middleware itu diinvoke oleh expressnya. Jadi kita tinggal memasukkan nama functionnya aja di sini. Oke, kalau udah kita simpan, lalu di sini kita jalankan ulang untuk aplikasi Node.js kita. Oke, ini sudah berhasil running. Sekarang kita coba akses metode delete-nya. Nah, metode delete-nya berhasil keakses dan di sini harusnya kita bisa melihat sebuah tulisan ini adalah middleware logger. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah middleware lalu dan mengimplementasikannya. Dan di mana middleware yang kita bikin di sini cuma ada tulisan ini adalah middleware MyLogger gitu. Nah, jadi sesimpel itu cara membuat sebuah middleware. Jadi sekali lagi, middleware itu adalah sebuah function atau sebuah logic yang ada di tengah-tengah proses gitu. Jadi teman-teman silahkan membuat sebuah functionnya, nggak lain nggak bukan ini adalah function JavaScript biasa yang dimana dia menerima 3 parameter. Bedanya dengan handler, kalau handler itu menerima 2 parameter, kalau middleware menerima 3 parameter dan tambahannya itu adalah next. Nah, next ini sebagai identifier apakah kita akan lanjut ke proses berikutnya atau enggak gitu. Nah, mungkin buat yang lebih real kita akan coba buat middleware lagi. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah middleware dengan nama cons apa ya? Checker. Checker misalkan di sini res sama next. Nah, misalnya di sini kita akan melakukan pengecekan untuk penghapusan data. Misalnya di sini kita akan melakukan pengecekan berdasarkan ID-nya. Misalkan kita anggap yang simpel, kita akan melakukan pengecekan berdasarkan ID-nya atau sesuatu yang ada di header daripada request-nya itu juga bisa. Jadi di sini oke, kita akan buat yang simple dulu aja. Kita akan mengecek ID-nya. Jadi misalnya middleware ini untuk mengecek penghapusan data. Jadi kalau misalkan ID-nya itu 1, kita nggak boleh delete. Tapi kalau untuk ID yang lain itu boleh kita delete. Jadi misalnya di sini if berarti kita bisa akses rec.params.id terus di sini sama dengan 1. Di sini kita akan langsung return res.send misalnya data tidak boleh dihapus. Misalnya ya, ini kita ambil contoh sederhana aja. Lalu misalkan kalau else-nya di sini kita akan langsung next aja. Jadi selain 1 datanya boleh dihapus gitu. Oke, jadi logic yang kita buat sesimpel ini. Jadi misalnya kita punya sebuah middleware namanya checker, di mana checker ini dia akan mengecek apakah params ID-nya 1 atau bukan. Kalau misalkan params ID-nya 1, maka di sini kita apa namanya? Kita tidak boleh hapus, tapi kalau selain 1 nanti datanya boleh dihapus. Nah, selanjutnya si checker ini kita tinggal implementasiin di bagian routing yang bagian delete-nya ini. Jadi misalnya di sini setelah ada logger kita ingin menambahkan middleware lain namanya checker gitu. Oke, kalau udah kita simpan lalu kita coba reload kembali aplikasinya. Oke, di sini untuk metode delete-nya itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah metode delete berhasil ke invoke dan di bagian loggernya ini ini adalah middleware loggernya juga ke trigger. Nah, sekarang kita akan coba ganti ID-nya adalah 1, harusnya kita akan mendapati sebuah respon data tidak boleh dihapus.
Oke, responnya masih sama. Kita coba lakukan konsol ya. Ini lakukan konsol dulu. Di bagian sini kita lakukan konsol. Kalau tidak salah, kalau kita lihat di sini params-nya itu berbentuk sebuah string. Nah, sedangkan yang kita cek di sini params-nya berbentuk number. Jadi ini nggak matching gitu. Kita harus melakukan convert terlebih dahulu. Jadi ada dua cara melakukan convertnya. Apakah rec.params-nya itu kita akan convert jadi string atau yang sebaliknya. Ini untuk pengecekannya kita ganti jadi string aja. Oke, karena by default untuk params itu bentuknya adalah sebuah string. Oke, lanjut. Di sini kita akan coba tes untuk. Oke, sorry, belum kita refresh untuk aplikasinya. Sekarang kalau kita refresh. Nah, sekarang ketika kita sorry, ini mungkin teman-teman biar nggak ke distract. Nah, sekarang kalau misalkan kita hit sebuah endpoint dengan metode delete di localhost 3000 ini dengan mengirimkan sebuah parameter ID 1, di sini kita mendapati respon data tidak boleh dihapus. Tapi kalau misalkan data tersebut tidak satu, kita berhasil masuk ke dalam bagian rootnya, di mana di sini ini adalah metode delete. Lalu kalau misalkan kita dua, pokoknya data-data selain satu, kita berhasil masuk ke bagian sini. Tapi kalau misalnya datanya itu satu, nah kita mendapati data tidak boleh dihapus. Artinya data itu proses itu berhenti sampai di sini aja. Return, rest, send, data tidak boleh dihapus. Kenapa berhenti sampai di sini? Karena ketika kita menghit sebuah endpoint dengan metode delete, lalu di sini path-nya adalah /id, ada beberapa middleware yang kita jalankan. Yang pertama adalah middleware logger, yang dimana kita di bagian konsolnya bisa melihat ini adalah middleware mylogger. Lalu yang kedua di sini ada middleware checker. Nah, middleware checker ini yang akan melakukan pengecekan apakah params ID-nya itu nilainya satu atau bukan. Kalau misalkan nilainya satu, maka prosesnya berhenti sampai di sini. Karena di sini kita melakukan return, lalu kita memberikan respon kepada klien dengan message data tidak boleh dihapus. Tapi kalau misalnya datanya selain satu, kita melakukan next. Artinya next ini adalah tadi karena prosesnya udah sampai di sini, dia akan lanjut ke proses yang ini. Gitu. Artinya kita akan mendapati sebuah pesan atau respon dan ini adalah metode delete. Gitu. Jadi sekali lagi middleware itu adalah sebuah proses yang sebuah logic, sebuah code atau sebuah function yang ada di tengah-tengah proses. Dan ini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pengecekan. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi dengan middleware ini teman-teman sebelum mengeksekusi sebuah logic tertentu teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu. Misalnya contoh realnya ini untuk middleware itu teman-teman bisa terapkan untuk autentikasi atau autorisasi. Kayak misalnya kalau autentikasi apakah usernya sudah login atau belum. Lalu untuk kalau autorisasinya apakah misalnya user ini punya hak akses atau punya permission untuk melakukan function tertentu atau logic tertentu. Kalau misalkan tidak, ya teman-teman nanti tinggal di return aja di bagian middleware-nya bahwa kamu tidak boleh melakukan atau kamu tidak memiliki akses ini. Atau kalau misalkan mereka memiliki akses, ya teman-teman tinggal kasih tahu aja ke si Express bahwa prosesnya lanjut ke proses berikutnya. Nah, jadi sesimpel itu cara kita membuat dan juga mengimplementasikan middleware di aplikasi Express.js kita. Jadi sekali lagi middleware itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa yang dimana by default dia menerima 3 parameter. Ada rec, rest, dan juga next. Rec, rest ini kurang lebih fungsinya sama yang seperti yang ada di handler. Kalau untuk next-nya ini dia sebagai identifier apakah prosesnya lanjut atau tidak. Lalu untuk implementasinya nanti teman-teman bisa taruh middleware di dalam sebuah routingnya. Di sini teman-teman setelah
nama path-nya apa, teman-teman letakkan middleware yang mau teman-teman panggil. Lalu setelah itu terakhir tentu handler atau logic yang akan teman-teman eksekusi. Nah, sesimpel itu cara membuat sebuah middleware di Express.js. Setelah kita mempelajari bagaimana membuat sebuah middleware di Express.js, pada video ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan aplikasi Express.js kita ini dengan database. Nah, di sini teman-teman di bagian website dokumentasinya masuk ke bagian guide, lalu di sini ada menu atau ada sebuah dokumentasi untuk bagaimana cara kita mengintegrasikan dengan database. Nah, di sini ada beberapa pilihan database yang bisa teman-teman gunakan untuk menghubungkan antara Express.js dengan database yang ada di list ini. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi pada video ini kita akan coba mengintegrasikan aplikasi Express.js kita dengan Postgre. Nah, di sini kita lihat ada bisa juga dengan MySQL, MongoDB, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, tapi di video ini kita akan coba mengintegrasikan aplikasi Express.js kita dengan PostgreSQL. Nah, kebetulan saya sudah menginstal database Postgre di komputer saya. Jadi di sini kalau saya membuka menggunakan Postico, di sini sudah ada database namanya bank di sini, lalu ada table account. Nah, di table account ini sudah ada 2 data, dan di sini untuk struktur tabelnya ada ID, name, dan juga balance. Dan nanti kita akan coba main-main dengan database ini. Oke, untuk menghubungkan aplikasi Express.js kita dengan PostgreSQL, di sini kita bisa menggunakan yang namanya PG Promise, di mana ini adalah sebuah driver yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara aplikasi Express.js kita dengan database PostgreSQL. Nah, di sini yang pertama teman-teman harus menginstal PG Promise ini di project yang teman-teman sedang bangun. Kita akan copy aja komen yang ini, lalu kita akan jalankan di project yang sedang kita bangun. Di sini untuk servernya saya coba close dulu, lalu saya akan melakukan instalasi untuk PG Promise-nya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah instalasinya selesai, di sini kita akan balik lagi ke bagian dokumentasi. Kita perlu nge-require PG Promise itu sendiri. Lalu di sini ada option kalau emang dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi ke database kita. Nah, di sini kurang lebih seperti ini untuk koneksi stringnya. Nanti ada username yang harus teman-teman sesuaikan, lalu password yang harus teman-teman sesuaikan. Di sini ada hostnya, lalu di sini port berapa, dan di sini database apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk bagian ini kita akan coba copy aja. Kita akan coba copy aja di bagian sini. Kita akan taruh dia di sini. Lalu untuk database yang akan kita pakai, atau mungkin dari sini dulu ya. Nah, kebetulan untuk username-nya di sini saya menggunakan Postgre. Ini adalah username default dari Postgre-nya. Lalu untuk password-nya juga saya menggunakan Postgre. Lalu di sini untuk host-nya, karena kita lokal, kita pakai localhost. Dan untuk portnya di sini menggunakan port default yaitu 5432. Dan untuk database yang akan kita gunakan adalah bank. Gitu. Nah, di sini untuk koneksi stringnya kurang lebih seperti ini, nanti disesuaikan dengan konfigurasi daripada database yang teman-teman punya. Nah, di sini kebetulan saya masih menggunakan yang default, jadi untuk username, passwordnya Postgre, hostnya localhost, dan portnya ada 5432, dan di sini database yang akan kita gunakan adalah bank. Nah, kurang lebih seperti ini database banknya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada table account, dan di sini ada data-datanya. Ada dua row data. Oke, kalau sudah,
Di sini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita bisa ngelihat di sini kalau misalkan kita mau melakukan query. Nah, di sini kalau teman-teman mau lihat ke bagian dokumentasi resminya, teman-teman bisa langsung ketik aja di bagian sini PG Promise. Nah, nanti akan diarahkan ke GitHub dari PG Promise itu sendiri. Nah, di sini kita akan balik lagi ke bagian sini. Mungkin kita akan langsung melakukan atau mengambil data di salah satu endpoint yang sudah kita punya. Misalnya di sini saya akan hapus dulu. Lalu di sini kita akan coba buat db.any. Lalu di sini kita akan membuat sebuah query ke database kita. Select bintang from accounts, nama accounts-nya ini. Lalu di sini kita akan mendapatkan sebuah data hasil query-nya. Lalu di sini teman-teman data itu bisa teman-teman balikin ke klien. Jadi di sini kita bisa tuliskan res.send lalu untuk datanya yang akan kita kirimkan. Nah, di sini kalau misalkan ada error kita bisa catch aja. Di sini kita dapat variabel errornya, lalu di sini kita console.log error. Oke. Kalau udah di sini kita simpan, lalu kita akan coba hit endpoint daripada, oh ini salah ya, harusnya kita taruh ini di bagian atasnya. Harusnya, oke, kita copy dulu. Kita escape, kita akan copy yang bagian sini. Oke, kita harusnya copy bagian sini. Kita taruh ke bagian sini. Oke, kita paste dan di bagian res ini kita akan coba delete. Oke, sekarang kita simpan. Oke, kalau udah untuk yang post ini kita biarkan dulu aja, nanti kita akan edit lagi di bagian lain. Oke, sementara kita akan melakukan sebuah query untuk mengambil semua data yang ada di table count. Nanti hasil query-nya kita akan balikan ke klien di sini kalau teman-teman lihat. Dan kalau misalkan ada error di sini kita akan console log errornya apa. Oke, kalau misalkan udah kita akan coba jalankan kembali servernya di sini. Pakai node app.js. Oke, servernya udah running. Sekarang kita akan masuk ke bagian Postman. Di sini di bagian localhost 3000 dan metode yang akan kita gunakan adalah get. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah berhasil mengambil data dari database. Which is di sini ada dua datanya, ada ID 1 dan juga ID 2. Nah, kalau kita lihat di database itu sendiri, datanya memang ada dua ya. Udin dan juga Kosasi ID 1 dan ID 2. Nah, itu untuk menghubungkan aplikasi Express.js kita dengan Postgre. Jadi di sini sekali lagi teman-teman install PG Promise-nya, lalu setelah itu teman-teman buat koneksi ke database teman-teman dengan memasukkan connection string-nya. Di sini silahkan disesuaikan untuk username, password, host, dan juga portnya. Kalau misalkan ada perubahan, teman-teman disesuaikan dan juga database apa yang teman-teman gunakan. Lalu setelah itu teman-teman tinggal melakukan query dari hasil koneksinya dengan menggunakan hasil koneksinya, dan query-nya teman-teman bisa ketikkan sendiri seperti query pada database. Nah, setelah itu kita akan coba kasus lain. Kalau misalnya di sini kita mau mengambil data get by ID. Nah, itu gimana caranya? Misalnya di sini kita akan buat satu lagi app get. Di sini /id, lalu di sini kita punya res. Di sini berarti kita menggunakan db
sorry, ini keluar. Kita buka lagi app.js kita. Oke, kita edit lagi di bagian tadi di sini harusnya. Nah, kita buat di sini app.get di sini berarti /id. Lalu di sini kita buat rect dan juga restnya. Oke, berarti kalau udah kita akan db kalau misalkan teman-teman mau ngambil satu di sini pakai function atau method one, lalu diikuti dengan apa namanya query yang mau teman-teman pakai. Di sini karena kita bisa ngambil dari variabel apa namanya dari parameter nanti const kita akan di structuring di sini dari rect.params. Ini cara ngambil parameter ya. Terus di sini kita pakai backtick select bintang from accounts. Terus di sini where-nya where id di sini sama dengan kita akan menggunakan parameternya adalah id di sini id. Oke, kalau udah di sini kita coba then hasilnya data, terus di sini res.send data yang udah kita dapetin. Terus kalau misalkan ada error di sini kita catch, kita konsol log dulu aja errornya. Lalu di sini .log error. Nah, kalau udah kita akan coba refresh lagi database kita di sini. Oh sorry, server kita. Lalu kita akan coba hit endpoint-nya, lalu kita masukkan ID-nya 1. Nah, sekarang kita dapat user dengan ID 1, which is di sini namanya Udin dan balance-nya di sini 10.000. Kalau misalkan kita masukkan ID-nya 2, nah kita dapat data yang emang ID-nya 2 sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan di bagian where-nya ini. Nah, itu untuk bagian query-nya. Nah, di sini kita juga bisa main-main untuk menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data, kita akan coba di bagian ini app post ini kita akan coba buat Oke, kita akan tangkap dulu bodinya di sini ada name ceritanya sama balance. Di sini kita ambil dari rect.body. Oke, kalau udah di sini kita pakai db.any lagi, teman-teman. Lalu di sini kita bisa apa? Insert into accounts. Terus di sini kita bisa balik ke bagian dokumentasi di sini untuk insert. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi di sini kita bisa menuliskan query seperti yang di database pada umumnya. Di sini insert into, lalu di sini nama tabelnya apa, lalu diikuti dengan kolom-kolom yang akan kita isi. Lalu untuk values-nya di sini kita menggunakan variabel. Dan untuk datanya sendiri nanti dia ada di parameter ketiga di sini. Di sini ada parameter ketiga, bentuknya adalah objek. Lalu setelah itu mungkin nanti kita akan langsung demokan aja kalau teman-teman masih rada-rada bingung. Oke, jadi di sini const kita tulis aja karena kita punya 2 kolom, jadi di sini name sama balance. Lalu di sini value-nya adalah values-nya adalah kita gunakan variabel ya. Di sini values. Nah, variabelnya seperti ini. Lalu kita tuliskan name misalkan. Lalu di sini ada variabel untuk balance. Nah, lalu di parameter ketiga atau parameter kedua, sorry.
Di parameter keduanya baru kita masukkan data apa yang mau kita insert. Nah, di sini kebetulan kita datanya ambil daripada rec.body-nya. Di sini kita akan buat sebuah objek. Lalu di sini ada name sama balance. Balance gitu. Kalau udah, nah harusnya udah cukup. Di sini kalau ada data kita res.send, misalkan kita kasih message aja, misalkan insert berhasil. Oke, kalau misalkan ada gagal di sini kita kasih catch. Lalu di sini kita dapat errornya, lalu kita konsol aja. Console.log di sini error. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, kita akan coba insert data baru ke dalam endpoint post ini. Nanti kita akan lihat di database apakah nanti datanya berhasil nambah atau tidak gitu. Nah, sini jangan lupa karena kita ada perubahan, kita akan melakukan refreshing terhadap server kita. Nah, di sini kita akan rubah untuk metodenya karena kita akan menggunakan post. Lalu di sini endpoint-nya seperti ini, dan di sini data yang mau kita kirim adalah formatnya raw aja, dan di sini mungkin namanya sama balance ya. Balance-nya 3000. Lalu namanya misalkan Ajat. Oke, kalau udah harusnya kita coba send. Oke, insert berhasil. Sekarang kita akan coba di database kita cek apakah datanya nambah. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat datanya nambah di sini. ID-nya 5 sama di sini name-nya Ajat sama balance-nya 3000 sesuai dengan yang kita masukkan. Kita akan coba tambahkan Ajat 2 misalkan, dan di sini balance-nya 70.000. Kalau kita send dan kita lihat lagi ke database di sini, kalau kita lihat database-nya sudah bertambah. Nah, ini kalau teman-teman mau menginsert atau menambahkan data ke database menggunakan Express.js kita. Nah, di sini kita akan coba satu metode lagi, yaitu delete. Kalau misalkan kita mau mendelete aplikasi data di dalam database Postgres kita menggunakan Express seperti apa. Balik lagi, sebenarnya untuk query-nya kurang lebih mirip-mirip. Jadi di sini kita akan mendapatkan datanya terlebih dahulu dari params di sini sebagai identifier rec.params. Lalu di sini kita bisa menggunakan db.any. Lalu kita tinggal tuliskan aja query-nya. Di sini berarti delete from, di sini nama tabelnya account, terus di sini where-nya ID sama dengan kita ambil dari variabel ID gitu. Jadi kalau udah berarti di sini seperti biasa data, kalau di sini kita kasih message aja res.send delete berhasil. Oke, kalau ada gagal di sini seperti biasa kita akan lakukan catch dan kita akan konsol errornya. Console.log di sini. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, kalau udah kita simpan, sekarang kita akan coba refresh lagi untuk server kita. Dan di sini kita akan coba hit endpoint yang metodenya delete. Lalu di sini untuk paramsnya kita kirim, mungkin yang akan kita hapus salah satu data yang ada di database, misalkan yang ID-nya 6. Oke, kita akan masukkan ID 6 yang akan kita hapus. Lalu di sini kita akan coba hit. Oke, delete berhasil. Kalau kita lihat ke database, kalau kita refresh di sini datanya hilang. Sekarang kita akan coba hapus lagi.
ID yang 5. Sekarang kita masukkan ID 5, kita send. Oke, berhasil, delete berhasil. Sekarang kalau kita refresh yang ID 5 sudah hilang. Nah, itu cara kita melakukan delete menggunakan Express.js di dalam database PostgreSQL. Nah, jadi sekali lagi teman-teman bisa bermain-main dengan query-query yang teman-teman butuhkan. Tinggal masukkan aja query yang akan teman-teman eksekusi di dalam metode any-nya ini. Gitu. Nanti untuk penjelasan lebih terkait PG Promise ini, teman-teman bisa lihat di bagian dokumentasinya ini di github.com/vitali dasti lalu /pg/pg promise gitu. Nanti teman-teman di sini bisa baca-baca lebih jauh terkait PG Promise ini. Nah, sekali lagi untuk database yang bisa diintegrasikan dengan dengan Express.js itu sendiri, di sini kalau kita lihat di bagian dokumentasi Express-nya ada banyak banget. Silahkan teman-teman baca di sini, harusnya sudah cukup jelas. Misalkan kalau teman-teman mau menghubungkan Express.js kita dengan MongoDB, teman-teman tinggal ikuti aja instruksinya. Nanti kalau mau lebih lanjut, Express.js juga sudah menyertakan sebuah link ke dokumentasi resmi dari masing-masing drivernya. Itu aja untuk bagaimana kita menghubungkan aplikasi Express.js kita dengan database.